Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Nauratika Usna dengan NPM terakhir 018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi terkait transfer perusahaan pada aset tidak lancar. Slide pertama menjelaskan definisi transfer perusahaan. Pemindahan aset yang tidak lancar antar entitas dalam satu kelompok usaha dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti restrukturisasi, upaya efisiensi operasional, atau optimasi sumber daya. Dari segi akuntansi, pemindahan ini berpengaruh pada nilai aset serta laba atau rugi yang tercatat dalam laporan individu. Sementara itu, dalam laporan konsolidasi, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi internal perlu dihilangkan agar tidak mempengaruhi hasil akhir yang disajikan. Slide kedua, pentingnya eliminasi transaksi antar perusahaan, menghindari distorsi dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi internal adalah langkah penting untuk mencegah pengakuan ganda terhadap pendapatan, aset, dan beban. Selain itu, perlu dipastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi hanya mencakup sanksi dengan pihak eksternal. Sesuai dengan PSAK 65, semua saldo dan transaksi antar perusahaan harus dihilangkan. Lalu terdapat 3 jenis aset tidak lancar yang ditransfer. Yang pertama, jenis aset yang tidak mengalami penyusutan yaitu tanah. Yang kedua, aset tidak berwujud yaitu terdapat paten, lisensi, hak cipta yang diamortisasi. Dan yang terakhir, aset tetap seperti mesin, peralatan, bangunan yang mengalami penyusutan. Lalu terdapat transfer aset berupa tanah. Tanah tidak mengalami penyusutan karena memiliki umur manfaat yang tidak terbatas. Ketika terjadi keuntungan atau kerugian dari transfer, hal tersebut harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Nilai tanah dalam laporan keuangan grup akan dikembalikan ke nilai buku sebelum transfer dilakukan, guna mencegah terjadinya overstatement atau understatement. Transfer aset tetap yang disusutkan. Contoh aset yang dimaksud antara lain bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Apabila harga transfer melebihi nilai buku, maka akan ada keuntungan yang perlu dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Sebaliknya, jika harga transfer di bawah nilai buku, maka kerugian juga perlu dihilangkan. Selain itu, penyusutan aset setelah transfer harus disesuaikan agar mencerminkan nilai sebelum transfer. Transfer aset tidak berwujud, contoh paten, lisensi, dan hak cipta yang mengalami proses amortisasi selama masa manfaatnya. Jika aset tidak berwujud dialihkan dengan harga yang lebih tinggi, maka keuntungan yang dihasilkan harus dihilangkan. Selain itu, amortisasi yang diakui setelah transfer juga perlu disesuaikan agar tidak terjadi overstatement atau understatement. Next, ada 2 metode pencatatan investasi dalam transfer aset. Yang pertama, metode ekuitas. Investasi dicatat berdasarkan bagian investor atas laba atau rugi perusahaan investor. Lalu jika terjadi keuntungan dari transfer, eliminasi dilakukan sebesar bagian kepemilikan perusahaan induk. Lalu yang kedua, terdapat metode biaya. Investasi dilakukan berdasarkan harga perolehan tanpa penyesuaian laba atau rugi perusahaan afiliasi. Keuntungan dari transfer tetap harus dieliminasi untuk mencegah overstatement aset dan pendapatan. Next slide, dampak transfer aset tidak lancar pada laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, terdapat neraca. Nilai aset yang ditransfer dikembalikan ke nilai sebelum transfer. Yang kedua, laporan laba rugi, eliminasi pendapatan dan beban terkait transfer. Yang ketiga, laporan arus kas. Arus kas antar entitas dalam grup dieliminasi untuk mencerminkan transaksi eksternal saja. Slide terakhir, tantangan dalam eliminasi transaksi antar perusahaan. Identifikasi transaksi diperlukan sistem akuntansi yang terintegrasi untuk mencatat transaksi antar perusahaan dengan baik. Penentuan nilai wajar. Perusahaan perlu memastikan bahwa aset yang ditransfer dilakukan sesuai dengan nilai wajar yang berlaku. Lalu ada perbedaan kebijakan akuntansi. Apabila entitas dalam kelompok memiliki kebijakan akuntansi yang berbeda, konsistensi dalam penerapan kebijakan tersebut harus tetap dijaga. Kesimpulannya, transfer aset tidak lancar antar perusahaan mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi. Eliminasi transaksi internal tersebut penting untuk memastikan laporan keuangan grup mencerminkan posisi yang sebenarnya. Pemahaman metode pencatatan investasi dan eliminasi transaksi antar perusahaan sangat diperlukan dalam akuntansi keuangan lanjutan. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai transfer antar perusahaan pada aset nilai tidak lancar. Terima kasih.